Pernah nggak sih kamu merasa capek bukan karena aktivitas fisik, tapi karena pikiran negatif yang muter terus di kepala? Hal-hal kecil diulang-ulang, kejadian lama muncul lagi, sampai akhirnya bikin hati nggak tenang. Di titik ini, kita sebenarnya butuh decluttering diri dari pikiran negatif yang berulang. Pikiran negatif itu sering datang tanpa diundang. Kadang muncul saat kita lagi santai, mau tidur, atau bahkan saat sedang produktif. Semakin kita lawan dengan emosi, biasanya pikiran itu justru makin kuat dan melelahkan. Decluttering diri bukan berarti memaksa diri untuk selalu berpikir positif, tapi lebih ke belajar memilah mana pikiran yang perlu diperhatikan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Ya, tidak semua yang ada di kepala kita itu fakta, banyak juga yang hanya asumsi. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyadari pola pikiran tersebut. Perhatikan kapan pikiran negatif itu muncul, apa pemicunya, dan bagaimana reaksi kita selama ini. Kesadaran ini penting agar kita tidak terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Seringkali pikiran negatif pada berulang sih berasal dari rasa takut akan masa depan atau penyesalan di masa lalu. Padahal dua hal itu berada di luar kendali kita saat ini. Terlalu lama tinggal di sana hanya akan menguras energi. Belajar menerima bahwa pikiran negatif itu ada, tanpa harus langsung diikuti, bisa membantu kita lebih tenang. Biarkan pikiran itu lewat, seperti awan yang bergerak di langit, tanpa harus kita kejar atau tahan. Menuliskan isi pikiran juga bisa menjadi cara sederhana untuk decluttering mental. Saat ditulis, pikiran yang awalnya terasa besar dan menakutkan seringkali terlihat lebih kecil dan lebih masuk akal. Selain itu, penting untuk membatasi konsumsi hal-hal yang memicu overthinking. Terlalu banyak berita negatif, perbandingan di media sosial, atau ekspektasi orang lain bisa memperparah pikiran yang berulang. Memberi jeda pada diri sendiri juga bukan bentuk kemalasan. Istirahat sejenak, bernapas dalam-dalam, atau melakukan aktivitas ringan bisa membantu otak berhenti memutar. Hal yang sama terus-menerus. Decluttering diri dari pikiran negatif juga berarti belajar memaafkan diri sendiri. Kita tidak harus selalu benar, tidak harus selalu kuat, dan tidak harus selalu sempurna. Kesalahan adalah bagian dari proses. Saat pikiran negatif datang, coba tanyakan dengan lembut, apakah pikiran ini membantu atau justru menyakiti? Jika tidak membantu, mungkin sudah waktunya untuk dilepaskan, meski tidak langsung hilang sepenuhnya. Proses ini tidak instan dan tidak selalu mulus. Akan ada hari di mana pikiran negatif datang lagi. Tapi setiap kali kita sadar dan memilih untuk tidak larut, itu sudah menjadi sebuah kemajuan. Pelan-pelan ruang di kepala kita akan terasa lebih lapang. Kita jadi punya energi untuk fokus pada hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi diri sendiri. Ketika pikiran terasa lebih tenang, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu seberat yang ada di kepala. Banyak beban ternyata hanya hasil dari pikiran yang terlalu sering diputar ulang tanpa kita sadari. Di tahap ini, penting untuk menggabungkan kebiasaan baru yang lebih ramah pada diri sendiri. Misalnya, mengganti kebiasaan, menghakimi diri dengan kebiasaan berbicara, lebih lembut pada diri sendiri. Setiap orang punya suara batin, dan seringkali suara itu justru paling keras mengkritik. Decluttering diri berarti belajar menurunkan volume suara tersebut agar tidak menguasai seluruh pikiran. Kita juga perlu belajar membedakan antara kekhawatiran yang bisa ditindaklanjuti dan yang hanya berupa ketakutan. Fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Hari ini jauh lebih menenangkan daripada memikirkan kemungkinan terburuk. Saat pikiran negatif datang berulang, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang lelah dan butuh jeda. Melibatkan tubuh dalam proses ini juga sangat membantu. Gerakan sederhana seperti berjalan, peregangan, atau sekadar merapikan ruang sekitar bisa memberi efek menenangkan pada pikiran. Lingkungan yang rapi seringkali berpengaruh pada kondisi mental. Ketika ruang di sekitar lebih tertata, pikiran pun ikut merasa lebih terorganisir dan tidak terlalu penuh. Berlatih hadir di saat ini juga menjadi kunci penting. Menyadari napas, suara sekitar, atau aktivitas yang sedang dilakukan, membantu pikiran berhenti berkelana ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Tidak apa-apa jika kamu perlu mengurangi interaksi dengan hal atau orang yang sering memicu pikiran negatif. Menjaga jarak demi kesehatan mental adalah bentuk kepedulian, bukan egois. Seiring waktu, kamu akan lebih peka terhadap tanda-tanda ketika pikiran mulai terlalu penuh. Dari sini sih kamu bisa segera mengambil langkah kecil sebelum semuanya terasa berat. Decluttering pikiran adalah perjalanan jangka panjang. Tak perlu terburu-buru atau membandingkan prosesmu dengan orang lain. Yang terpenting adalah konsistensi dalam memilih apa yang ingin kamu
simpan di pikiranmu. Setiap pilihan kecil punya dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Saat pikiran lebih ringan, kita jadi lebih mudah bersyukur. Hal-hal sederhana yang dulu terlewat kini terasa lebih bermakna. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk tidak membiarkan masalah menguasai seluruh pikiran. Ini adalah hasil dari proses yang terus dilatih. Pelan-pelan, kamu akan menyadari bahwa kamu punya kendali untuk tidak terus terjebak dalam pikiran negatif yang berulang, dan itu adalah kekuatan yang patut dihargai. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan perubahan kecil dalam cara berpikir. Pikiran negatif masih datang, tapi tidak lagi langsung menguasai perasaan seperti sebelumnya. Kamu belajar memberi jarak antara dirimu dan pikiran yang muncul. Kamu tidak lagi merasa harus mempercayai setiap isi kepala, karena tidak semua pikiran mencerminkan kenyataan. Pelan-pelan, kamu juga mulai mengenali kebutuhan emosionalmu sendiri. Saat pikiran negatif muncul berulang, seringkali itu tanda bahwa ada emosi yang belum diakui. Mengizinkan diri untuk merasa sedih, kecewa, atau takut justru membantu pikiran menjadi lebih jernih. Menekan perasaan hanya membuat pikiran negatif mencari jalan lain untuk muncul. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang bisa dibangun sedikit demi sedikit. Proses ini terasa lebih manusiawi dan realistis. Decluttering diri juga mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Ada hal-hal yang cukup diterima tanpa harus dicari jawabannya. Saat fokusmu beralih pada apa yang sedang kamu jalani sekarang, pikiran tentang masa lalu dan masa depan perlahan kehilangan kekuatannya. Kamu menjadi lebih selektif dalam merespons pikiran yang datang. Mana yang perlu diperhatikan, mana yang cukup dilewati tanpa reaksi berlebihan. Kepercayaan pada diri sendiri pun mulai tumbuh. Kamu sadar bahwa selama ini kamu sudah melewati banyak hal, dan pikiran negatif bukan bukti kegagalan. Kamu tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri saat hari terasa berat. Kamu belajar bahwa beristirahat juga bagian dari bergerak maju. Dalam proses ini, kesabaran menjadi teman penting. Tidak semua perubahan bisa terlihat cepat, tapi setiap langkah tetap berarti. Pikiran yang lebih bersih memberi ruang untuk ide dan harapan baru. Kamu mulai memikirkan hal-hal yang ingin dibangun, bukan hanya yang ditakutkan. Kehidupan sehari-hari terasa lebih ringan saat kepala tidak dipenuhi. Pengulangan pikiran yang sama. Energi pun bisa dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Kamu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Tidak semuanya harus jelas dan terkendali untuk bisa tetap melangkah. Dan pada akhirnya, decluttering diri dari pikiran negatif yang berulang membantu kamu menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih penuh penerimaan.